Kamu sedang belajar Art Studio? Ikuti terus tutorialnya. Jangan di-skip ya. Wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya pada section School of Art. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai diagram kotak garis menggunakan function box plot. Nah, di sini sudah saya siapkan R script-nya. Yang pertama saya akan membuat diagram kotak garis sederhana. Nah, di sini sudah saya sajikan data jabar dengan kumpulan data. Jabar didefinisikan dengan kumpulan data 35, 57, 33 sampai 36. Total datanya ada 25. Oke, saya run terlebih dahulu. Nah, sudah masuk ya ke value. Kemudian di konsol juga ada. Kemudian saya buat box plotnya menggunakan data jabar. Saya run. Nah, ini dia sudah muncul. Saya zoom. Nah, di sini ada kotak di tengah, kemudian ada garis. Nah, sehingga disebut diagram kotak garis atau box plot. Nah, di sini apa arti dari garis-garis ini? Kemudian ada titik di luar. Oke. Biar lebih mudah saya buat secara horizontal dulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa membuat diagram box plotnya secara horizontal dengan cara menambahkan function horizontal true. Saya run. Nah, ini dia bentuknya horizontal. Oke, saya zoom. Di sini di bawah ada skalanya. Kemudian apa arti dari gambar ini? Garis tengah ini merupakan median. Sedangkan batas di sini, garis ini adalah Q1 atau kuartil 1. Sedangkan batas di sini adalah kuartil 3. Sehingga jarak antara ujung sini dengan ujung sini adalah Q3 dikurang Q1. Kita sebut sebagai interquartile range. Nah, kemudian apa maksud dari garis ini dan garis ini? Nah, garis ini merupakan Q1 dikurangi 1,5 EQR. Sedangkan batas garis ini merupakan batas maksimumnya Q3 ditambah 1,5 interquartile range atau Q3 ditambah 1,5 EQR. Nah, kemudian ada dan di luar ini kita sebut sebagai outlier atau pencilan. Nah, ada pencilan atas, ada pencilan bawah. Oke, baik, kita lanjutkan ke yang ketiga. Ada beberapa diagram kotak garis. Nah, tadi ada jabar, ini ada jateng, ada jatim. Masing-masing ada 10 data. Saya run. Nah, ini sudah masuk ya di value-nya jateng dan jatim. Kemudian box plotnya saya masukkan data jabar, jateng, dan jatim. Saya run. Nah, ini dia ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini berarti jabar, ini jateng, ini jatim. Gitu. Nah, kemudian itu cara pertama untuk membuat box plot. Nah, kita membuat box plot dengan cara kedua. Kita membuat datanya dulu. Data dalam bentuk data frame. Data frame, value atau nilainya dari jabar, jateng, dan jatim, di mana grupnya ada jabar 25 data, kemudian jateng 10 data, jatim 10 data. Rep itu artinya repetisi ya, ulangan. Jadi untuk data 25 pertama ini grupnya jabar, kemudian 10 data kemudian adalah jateng, dan 10 data terakhir adalah jatim. Oke, saya run ya. Oke, sudah muncul di sini data. Bisa kita buka ini dengan mengklik icon tabel. Nah, ini value-nya, nilai-nilainya sampai ke bawah, semua digabung dalam satu kolom. Kemudian dibuat grup. Nah, grupnya ini sesuai dengan fungsi yang kita tuliskan tadi, jabarnya sampai 25. Kemudian jatengnya 10 berarti sampai 35, kemudian jatimnya 10 sampai 45.
seperti itu. Nah, kemudian kita bisa membuat box plotnya dengan cara value berdasarkan grup dari data. Itu ya, saya run. Nah, di sini sudah muncul karena tadi ada nilai dengan grup, jadi di sini langsung ada sumbu X-nya, namanya juga. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat, diagram kotak garis dengan lebar kotak yang diatur. Jadi di sini nanti lebarnya bisa kita atur. Kalau ini secara default atau bawaannya di sini sudah lebarnya 1. Tuh ya. Kita bisa mengaturnya. Saya run, di sini saya tulis box width-nya 0,5. Nah, ini jadi mengecil kotaknya. Nah, ini tergantung teman-teman mau mengaturnya berapa. Oke. Kemudian yang kelima, diagram kotak garis dengan judul dan label di sumbu X dan Y. Nah, tadi di sini muncul nama sumbu X dan sumbu Y tergantung dengan penulisan data kita apa. Tadi di data ada value sama grup, makanya dia akan mengikuti value dan grup. Nah, tapi kita bisa mengatur nama dari sumbu X dan sumbu Y-nya sesuai dengan keinginan kita. Nah, tentunya kita juga menambahkan judulnya. Nah, di sini judulnya saya tuliskan keuangan masyarakat, kemudian sumbu X-nya provinsi, sumbu Y-nya adalah penghasilan dalam juta per tahun. Misalkan ya ini. Saya run. Nah, sini saya zoom. Ini sudah ada judulnya, keuangan masyarakat, kemudian sumbu X-nya provinsi, sumbu Y-nya juta per tahun. Oh ya, ini belum ada tutup kurungnya. Oke, saya run ulang. Nah, ini dia sumbu Y-nya sekarang sudah ada tutup kurungnya di belakangnya ya. Jadi belum ada. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini saya buat horizontal. Nah, sini ya. Ini dia. Bisa untuk grup ini kita buat horizontal, tapi tentunya kita ini tidak saya beri nama ya, tidak beri judul, jadi hanya horizontal saja. Oke, kemudian yang keenam, diagram kotak garis dengan bagian tengah yang tipis. Jadi kita akan membuat tengahnya tipis. Nah, seperti ini nih. Saya zoom. Nah, tengahnya lebih tipis. Nah, ini dengan cara menambahkan function not. Nah, true ya. Jadi kita buat tengahnya lebih tipis. Nah, kemudian di sini ada warning. Ada bagian yang melebihi kotaknya. Itu saja ini artinya. Oke, kemudian direkomendasikan lebih baik di false saja. Maybe set false. Oke, karena lebih ada yang lebih tinggi. Oke, lanjut ke nomor 7, diagram kotak garis dengan warna yang diatur. Kita bisa mengatur warna dari boxnya. Saya run. Nah, ini warnanya biru ya. Kemudian di sini median yang nomor 8, diagram kotak garis dengan warna garis median yang diatur. Ini kan mediannya warnanya hitam ya. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi putih dengan cara menambahkan function matte color. Yes, berarti di sini median color. Saya run. Nah, ini dia jadi putih. Tengahnya ini jadi putih ya. Oke. Kemudian yang ke-9, kita bisa membuat diagram kotak garis dengan warna yang berbeda. Nah, ini kan Jabar, Jateng, Jatim warnanya sama-sama biru. Nah, kita bisa mengatur nih. Jabar jadi pink, Jateng menjadi abu-abu, dan Jatim menjadi kuning. Nah, ini dia. Warnanya bisa kita atur dengan warna sesuai keinginan kita. Nah, kemudian kita bisa menghilangkan frame-nya. Saya run. Nah, frame-nya hilang. Ya, frame di sekeliling gambarnya. Ini tidak ada frame lagi. Oke, kemudian nomor 11, kita bisa mengganti warna garis.
yang diatur gitu ya. Misalkan saya run, nah ini dia warna garis border. Jadi semua garisnya berubah warnanya menjadi biru dengan cara mengganti atau menambahkan function border kemudian warnanya gitu. Atau kita bisa mengubah masing-masing dari box plotnya dengan warna berbeda. Karena ada 3, kita beri warna yang berbeda 3 warna ini. Saya run. Nah ini dia hasilnya. Warnanya beda, ini abu-abu, sedikit abu-abu, kemudian ini agak orange dan ini biru. Oke, ini kodenya ya teman-teman. Kemudian nomor 12, diagram kotak garis dengan warna garis whisker yang diatur. Jadi garisnya doang ini yang berubah warnanya. Kita menambahkan whisker, yaitu whisker color. Kita ubah menjadi merah. Saya run, nah ini dia. Garis putus-putusnya ini, whiskernya ini, whisker line, berubah menjadi merah. Nah, kemudian kita membuat outcall-nya biru. Jadi di sini untuk merubah warna outlier yang diatur. Supaya saya run. Nah, di sini outliernya ini warnanya biru. Tadi biasanya hitam defaultnya, tapi di sini kita ubah menjadi biru. Kemudian nomor 14, kita bisa merubah karakter outliernya. Jadi karakter outlier ini kan bulat, kosong tengahnya. Nah, ini kita coba 19, karakter ke-19. Totalnya ada 25 karakter ya teman-teman. Itu bisa dicoba, diatur-atur mana yang menarik. Nah, ternyata karakter 19 itu bulat tapi ada fieldnya, ada isinya. Nah, sekarang coba karakter 10 ya dengan warna navy. Saya run, nah ternyata seperti ini karakternya. Lingkaran tapi ada plusnya, dibagi 4 ini. Oke, kemudian lanjut nomor 15. Ini diagram kotak garis dengan tipe garis kotak box lainnya berbeda. Jadi di sini box LTY normalnya 1, tapi kita bisa coba ganti 0 dan 4. Oke, sebelum kita atur kita lihat dulu. Ini dia seperti ini ya. Kemudian setelah diatur 0 artinya hilang. Jadi boxnya ini tidak punya garis. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, nah boxnya ada garisnya, ya kan? Oke, sekarang kita coba yang 2. Nah, 2 itu ternyata putus-putus. Ini, nah maksimal 6 ini. Silahkan bisa dicoba. Oke, kemudian nomor 16, diagram kotak garis dengan tipe garis whisker line berbeda. Di sini saya run. Nah, di sini whisk LTY-nya 2, kemudian whisk LWD-nya lebarnya 1,5. Hasilnya seperti ini. Ini ya, garis ini. Tipe yang kedua lebarnya 1,5. Jadi lebih tebal. Oke, saya run. Nah, ini tipe yang 10. Jadi strip titik strip titik strip titik gitu ya. Menarik. Oke, kemudian saya buat sekarang 1,3, ininya 0,5. Nah, tipis banget karena 0,5. 1 karakter 1,3 ternyata garis solid ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 17, diagram kotak garis dengan pengaturan ketebalan ujung garis whisker. Jadi ujung garisnya ini akan kita atur tebalnya. Nah, kita menambahkan step blade WD. Kita run. Oke, ini 1 ya, ini default tebalnya 1. Coba kita atur tebalnya 3. Nah, ini ya garis ujungnya ini lebih tebal gitu.
Oke, kemudian teman-teman, kita lanjut ke nomor 18, diagram kotak garis dengan grup yang berbeda. Kita run terlebih dahulu ya ketiga data ini. Ini saya tambahkan Jabar 2, Jateng 2, Jatim 2. Itu ya. Kemudian di sini saya masukkan datanya dalam bentuk data 2 didefinisikan sebagai data frame. Value-nya saya masukkan nih, ada Jabar 2, Jateng 2, Jatim 2. Nah, ini sesuai dengan nama data yang saya definisikan sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk grupnya ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini biar sama, ada Jabar 1, Jabar 2, Jateng 1, Jateng 2, Jatim 1, Jatim 2. Nah, jumlah dari repetisi ini, rep adalah function untuk repetisi atau ulangan. Jumlahnya disesuaikan dengan data kita. Tadi Jabar itu ada 25 data, saya tulis 25. Jabar 2 juga ada 25 data, saya tulis 25. Jateng 1 10, Jateng 2 10, Jatim 10, Jatim 2 10. Boleh nggak antara satu Jabar dengan Jabar yang lainnya datanya dengan jumlah yang berbeda? Sangat boleh gitu ya. Dan namanya tidak harus Jabar 1 atau Jabar 2. Tergantung kita ya, terserah teman-teman mau menulis namanya seperti apa. Nah, kemudian saya run data 2 sudah masuk. Ini dia ya. Jabar 1, Jabar 2 dan seterusnya. Ada 90 observasi 2 variabel. Dua variabel ini adalah value dan group. Itu ya, teman-teman. Untuk box plotnya value, kemudian ada grupnya, kemudian dari data 2 ini yang sudah kita definisikan. Saya beri warna yang berbeda. Saya run. Nah, ini dia. Saya zoom. Jadi ada Jabar 1, Jabar 2, Jateng 1, Jateng 2, Jatim 1, Jatim 2. Ini dia. Nah, kemudian biar lebih bagus, yang nomor 19 ini diagram kotak garis dengan grup yang berbeda dan diatur jaraknya. Kita atur jaraknya add ya. 1 3 5 6 9 10. Maksudnya nanti posisi Jabar 1 Jabar 2 1 2. Nanti ada jeda atau space. 3 4 space kosongnya, kemudian 5 6 ini yang Jateng 1 Jateng 2, space kosongnya 8 7 8, kemudian 9 10 ada Jatim. Saya run ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah space-nya. Jadi mau buat jarak. Jadi lebih enak ini. Oh, ini adalah grup untuk Jabar, ini Jateng, ini Jatim. Gitu. Nah, kemudian kita ingin menyajikan gambar secara bersamaan dengan membagi part mfro. Jadi nanti ada 2 kolom 2 baris. Jadi total gambarnya ada 4. Coba saya aktifkan dulu. Kemudian ini saya coba masukkan yang pertama. Nah, ini dia gambar pertama ya. Di sini membuat box plot dari value, kemudian group dari data 2 yang tadi definisikan. Nah, add-nya agak saya ganti sedikit. Nah, kemudian ini yang tadi juga saya ulang lagi. Di sini membuat box plot dari value, group dari data, bukan data 2 ya, data yang pertama. Ada colornya 4, kemudian boxnya 0, ada colornya merah, kemudian untuk outliernya biru, untuk garis whiskernya tipe 2, kemudian lebar garis whiskernya 1,5, kemudian garis ujungnya lebarnya 3. Saya run. Dia. Ya, sudah muncul ya. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Sesuai dengan yang diatur tadi. Layarnya biru, ininya tipe 2 yang enggak ada garis tepinya. Kemudian merah, kemudian garis ujungnya ini tebalnya 3. Nah, kemudian gambar ketiga, grup juga dengan warna berbeda. Tidak ada frame ya, framenya full. Saya run, ini dia gambar ketiganya tanpa frame. Kemudian warna sudah kita atur, warna bordernya. Oke. Kemudian yang keempat, ini yang tengahnya tipis.
dengan warna purple. Saya run. Nah, oke. Nah, ini dia. Jadi dalam satu penyajian gambar ada 4 bagian. Itu ya, tadi mfro-nya 2,2. Ada 2 baris, 2 kolom. Jadi gambarnya ada 4. Oke. Kemudian selanjutnya menyajikan gambar satu persatu kembali. Nah, ini kita kembalikan par mfro 1,1. Run. Oke. Kemudian saya coba lagi dengan function yang sama, perintah yang sama untuk membuat gambar. Nah, ini dia. Sudah muncul. Kemudian saya run lagi yang kedua. Nah, ini sudah menjadi satu layar, ini satu gambar. Gitu ya. Nah, ini yang tadi 4. Oke. Demikian untuk video tutorial menggunakan function sederhana berupa box plot untuk membuat diagram kotak garis. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan sampaikan melalui komentar atau kirim melalui email yang saya tuliskan di deskripsi pada video ini. Untuk mengetahui video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.